Mazmur 63 ayat 4 berbunyi demikian. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ama-ama aku yang diberkati Tuhan, keberadaan kita hari ini, kita bisa berada dalam kondisi yang baik, semua karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita memuji Tuhan lewat pujian Mazmur 63, Ya Allah, Engkau kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikian jiwaku rindu Engkau. Kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Ku memandang di tempat kudus. Ku memandangmu di tempat kudus. Dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu. Dan ku dapati kekuatan baru, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Betapa kita merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, karena hanya dekat dengan Tuhan saja kita merasa aman. Mari kita berdoa. Tuhan, kebaikan demi kebaikan, anugerah demi anugerah boleh terus kami rasakan. Sungguh-sungguh kami percaya Bapa, semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Dalam segala kekurangan, keterbatasan kami, namun anugerah Tuhan selalu saja cukup bagi kami. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini biar Tuhan memberkati ibadah Komisi Usia Indah.
Kami meskipun melakukan ibadah secara online, namun ibadah ini memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan rohani kami. Berkatilah ya Bapa dari awal sampai selesai peribadatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik ama-ama, aku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan lewat KPPK 209, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya mentari hidupku dan ialah kekuatanku, penolong yang teguh, saat susah dan berkesah ia selalu menghiburku. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya mentari hidupku dan ialah kekuatanku, penolong yang teguh saat susah dan berkesah ia selalu menghiburku. Sandaranku, penghiburku, sobat. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan berselah, hasil tanaman berlimpah. Ya segarkan, ya tambahkan sobat. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, percaya padanya, bersamanya ku amanlah. Setiap saat ku pandang dia, kemanapun selalu serta sobat. Yesus segala-galanya, bait terakhir. Yesus segala-galanya, selalu yang ku rindu. Ku bersandar kepadanya sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya ku bahagia. Hidup kekal ku mengenal sobatku. Hidup kekal ku mengenal sobatku. Yesus segala-galanya. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam berdoa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang akan terus menyertai kami dan kami terus diberikan kesempatan demi kesempatan untuk belajar, untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami diluruskan Tuhan. Kehidupan kami diarahkan Tuhan. Biarlah firman-Mu mengarahkan langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu yang berkekurangan agar mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ama-ama aku yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasalnya yang ke-6. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Ama-ama, akong-akong boleh memperhatikan di Alkitab kita masing-masing.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tabut Dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale, Yehuda, dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Sekali lagi, karena keteledorannya. Itu ia mati di sana dekat tabut Allah. Ama-ama akong yang diberkati Tuhan, tema perenungan yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah kecerobohan. Sekali lagi, kecerobohan atau ceroboh. Nah, ama-ama aku yang diberkati Tuhan, hal yang paling pertama untuk memulai perenungan kita adalah kita harus sepakat dulu nih. Apa sih arti dari kecerobohan? Karena kecerobohan itu memiliki banyak arti. Kecerobohan bisa berarti tidak sopan. Seseorang yang tidak sopan, tidak punya etika. Kecerobohan juga bisa berarti tidak rapi atau tidak bersih. Nah, dan yang paling umum dipahami oleh banyak orang, kecerobohan itu berarti sikap yang tidak hati-hati atau tidak cermat. Nah, ama-ama akong pada malam hari ini, jadi kita harus sepakat, saya akan mengerucutkan makna atau definisi kecerobohan. Kecerobohan adalah sikap yang tidak hati-hati atau tidak cermat. Sekali lagi, kecerobohan adalah sikap yang tidak hati-hati atau tidak cermat. Nah, mama akong yang diberkati Tuhan, ceroboh atau kecerobohan tidak jarang itu dianggap hal yang sepele. Oh, itu hal yang remeh-temeh. Jadi kalau orang ceroboh, oh wajar saja dia ceroboh. Semua manusia pasti kok melakukan kecerobohan. Bahkan bagi sebagian orang, kecerobohan itu hal yang lucu. Ama-ama aku. Jadi sekali lagi kecerobohan itu menjadi hal yang terkesan lucu. Misalnya, kalau seseorang yang mau ke gereja tapi dia lupa mengunci resleting celananya. Kemudian di gereja ada satu rekan jemaat yang lihat dan kemudian dia mengingatkan seperti ini. Sorry, resletingnya itu masih belum terkunci. Pasti malu dong. Nah ini hal yang menjadi lucu. Bagi sebagian orang menjadi lucu. Tetapi ama-ama akong yang diberkati Tuhan, jangan kita menganggap remeh kecerobohan. Sekali lagi, kita tidak boleh menganggap remeh kecerobohan. Kecerobohan kecil mungkin tidak terlalu berdampak. Tapi kalau kecerobohan yang kecil, belum tentu selalu tidak berdampak besar. Saya kasih contoh misalnya ama-ama akong. Seorang pemimpin perusahaan yang memiliki karyawan ribuan, perusahaannya kaya. Ketika dia ceroboh membuat satu keputusan yang salah, perusahaan tersebut bisa hancur. Ribuan pekerja di PHK. Sang pemimpin atau yang punya perusahaan jatuh miskin dan melarat. Hanya karena satu keputusan yang ceroboh yang dia buat. Atau tidak jarang kita membaca berita satu buah bus
yang membawa puluhan orang jatuh di jurang dan semuanya mati. Setelah ditelisik, ternyata karena sopirnya ceroboh mengendarai bus tersebut. Sang sopir tidak hati-hati. Atau di Ambon, sering waktu saya awal-awal sampai, sering sekali saya berjumpa dengan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kecelakaan. Dan setelah didengar, ditelisik, ternyata karena membawa kendaraan tidak hati-hati. Membawa kendaraan ceroboh. Hasilnya apa? Yang celaka meninggal dunia. Meninggal dunia di tempat. Nah, mama aku ada banyak contoh yang lain yang ternyata ceroboh itu berdampak sangat besar. Kita mungkin menganggap remeh. Rem yang bolong dianggap tidak terlalu penting. Ketika mengendarai jalan turun tidak bisa ngerem, masuk jurang meninggal. Ada banyak hal yang kita terlalu anggap remeh karena kita juga ceroboh. Nah, mama yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada malam hari ini itu juga berbicara dan akan mengingatkan kepada kita mengenai kecerobohan. Mama, aku yang diberkati Tuhan, kalau kita mau baca pembacaan Alkitab kita, ini sangat menarik sekali. Jadi diceritakan bahwa Daud akan membawa tabut Allah atau tabut perjanjian dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan lupa tabut perjanjian pernah jatuh di tangan orang Filistin. Waktu Israel bertempur perang dan Israel kalah. Nah, ketika Daud menang, dia akan membawa tabut Allah ini ke Yerusalem. Ketika dia mau bawa ke Yerusalem, dalam teks yang kita baca, ketika Daud mau bawa ke Yerusalem, ada beberapa orang yang ikut untuk menjaga tabut tersebut. Memang Daud datang dengan banyak orang. Tapi yang menjaga tabut tersebut ada beberapa orang. Salah satunya orang yang bernama Uzzah. Jadi ketika jalan, kemudian lembu adalah sapi. Lembu itu terkilir atau terpelecok. Jadi sepertinya hampir jatuh lembu-lembunya. Entah salah injak atau gimana. Jadi ketika lembu-lembu terkilir atau terpelecok, Uzzah melihat tabut Allah mungkin mau jatuh. Jadi Uzzah bermaksud baik, dia mau menahan tabut Allah tersebut sama aku. Supaya tidak jatuh, tetapi respons Tuhan beda sekali. Mari kita melihat respons Tuhan. Kita baca dari ayat 6 ya supaya kita mengingat lagi ceritanya. Ayat 6, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uzzah mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi maksud Uzzah ini baik loh. Mau menahan supaya tabut Allah itu tidak jatuh. Tetapi ayat 7 berbunyi demikian. Maka bangkitlah murka Tuhan. Perhatikan baik-baik. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzzah. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Maka saya baca lagi, ini ayat menarik sekali dan cukup bikin kita tersentak begitu ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzzah, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledoran. Kalau kita mau bahasakan atau kontekstualkan dengan tema kita, karena kecerobohannya. Nah, mungkin kita bertanya, Tuhan, kan Uzzah punya maksud baik. Mau menahan bait Allah supaya tabut perjanjian supaya tidak jatuh. Mengapa Tuhan membunuh Uzzah? Alkitab menjawab karena keteledorannya. Nah, aku yang diberkati Tuhan, keteledoran yang mana? Wong orang mau bantu supaya tabut tidak jatuh kok dia teledor. Nah, aku yang diberkati Tuhan, mungkin kita akan bertanya, loh, bukannya Uzzah bermaksud baik Tuhan? Benar. Uzzah memang bermaksud baik, tetapi Uzzah melanggar hukum Allah. Aku yang diberkati Tuhan dalam kitab Taurat, misalnya kitab Bilangan pasal 4. Dijelaskan dengan baik oleh Allah bahwa yang bisa menyentuh tabut perjanjian hanya Imam Harun dan keturunannya.
Jadi sekali lagi yang bisa menyentuh tabut perjanjian hanya imam dari keturunan Harun. Si Uza bukan dari keturunan Harun. Ketika dia menyentuh itu dia melanggar hukum Allah. Tuhan sudah bilang jangan boleh sembarangan sentuh. Hanya Harun dan keturunannya. Tapi orang lain melanggar perintah Tuhan dan dia berani menyentuh. Meskipun maksudnya baik, tetapi dia ceroboh. Nah, ama-ama, akong-akong yang diberkati Tuhan. Ini berarti Uza melakukan perlawanan terhadap perintah Tuhan. Makanya tidak heran Tuhan murka. Karena Uza melawan perintah Tuhan. Meskipun niatnya baik tapi dia ceroboh. Dia melawan perintah Tuhan. Uza teledor, Uza ceroboh. Dan karena kecerobohan inilah ia mengalami murka Tuhan yang membuat ia mati. Nah, ama-ama aku yang diberkati Tuhan, kecerobohan bukanlah hal yang sepele. Kecerobohan sekali lagi bukan hal yang sepele, apalagi ketika kita berbicara tentang iman kita kepada Allah. Atau ketika kita berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Mengikut Tuhan tidak boleh ceroboh. Tidak boleh. Mengikut Tuhan sekali lagi tidak boleh ceroboh. Kecerobohan atau keteledoran itu membuat kita menganggap remeh hal-hal yang penting. Hal-hal yang sangat penting itu jadi tidak terlalu penting karena kita ceroboh. Karena kita ceroboh, kita tidak lagi secara serius memperhatikan hal-hal yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab. Nah, ama-ama, aku yang diberkati Tuhan, karena kita ceroboh, kadang kita lupa loh pentingnya berdoa. Karena kita ceroboh, kadang kita lupa pentingnya beribadah karena kita sudah menganggap remeh. Karena kita ceroboh, kita menganggap remeh kudusnya sebuah ibadah. Karena kita ceroboh, kita menganggap remeh dan kita tidak menolong orang lain. Karena kita ceroboh, kita sembarangan ngomong, akhirnya yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang kotor. Karena kita ceroboh, akhirnya kita menganggap dosa-dosa yang kecil itu tidak penting. Nah, ama-ama aku yang diberkati Tuhan, semua kecerobohan ini itu akhirnya akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, ama-ama aku yang diberkati Tuhan. Kita yang termasuk setiap hari ke gereja, para pelayan Tuhan, yang setiap hari dengan pelayanan rutinitas, kadang-kadang ada yang menganggap remeh, tidak boleh. Kita tidak boleh menganggap remeh pelayanan Tuhan. Kecerobohan itu membuat kita, oh ini dosa kecil, tidak penting. Akhirnya terbiasa kita berbuat dosa. Akhirnya setelah kita terbiasa berbuat dosa, kita menjadi nyaman dengan dosa. Karena itu ama-ama aku yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita semua, mari saya, ama-ama, aku dan kita semua, mari kita menghindari kecerobohan yang membuat kehidupan kerohanian kita itu hancur dan rusak. Yang membuat kita semakin nyaman dalam dosa. Akhirnya kita tenggelam dalam dosa. Mari kita hidup sebagai orang Kristen dengan terus berjaga-jaga, kita taat, kita setia kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan kelak, kita tidak tahu kapan waktu kita. Saya tidak tahu kapan waktu saya. Tetapi ketika Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang setia, betapa bersyukurnya kita. Kemudian Tuhan akan mengatakan kepada kita, mari hambaku yang setia, masuklah. Nah, ama-ama aku yang diberkati Tuhan, biarlah kehidupan kita terus terjaga, terus disiplin, terus intim dengan Tuhan. Sehingga kita betul-betul boleh menjaga kehidupan kita dan menghindari berbagai kecerobohan yang tidak bermanfaat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami, biarlah ya Tuhan mampukan kami untuk hidup tidak ceroboh. Kami boleh hidup dengan baik, kami boleh taat, kami boleh disiplin beribadah.
Berikan kami rasa yang takut akan Tuhan, menghormati Engkau. Sehingga kehidupan kami dari dalam keluar menghasilkan hidup yang betul-betul takut akan Tuhan. Tuhan, kami tahu kami lemah, pimpinlah kami. Kami juga berdoa untuk berbagai program Komisi Usia Indah. Tuhan berkati, semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati Ibu Yohana dan rekan-rekan BP boleh melayani Tuhan dengan baik. Tuhan berkati kesehatan, berkati kekuatan anggota Komisi Usia Indah. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, peliharalah ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang bergumul melawan corona, kiranya Tuhan menolong pemerintah kami. Berkati gereja Kalam Kudus Ambon, boleh melayani Tuhan dengan baik dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ama-ama, akong-akong yang diberkati Tuhan, kita sudah tiba pada penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kita menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan KPPK 221, Sandar pada Lengan yang Kekal, sebagai lagu penutup ibadah kita malam hari ini. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 sandar. Ku aman tiada bahaya, sandar, sandar, sandar pada lengan yang sungguhlah indah, sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya, sandar, sandar, sandar pada lengan yang ku takkan cemas, ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman di sisiku, sandar pada lengan yang sandar, 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 sandar. Ku aman tiada bahaya, sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami rindu menyandarkan hidup kami kepada Engkau. Karena kami percaya ketika kami bersandar kepada Engkau, kehidupan kami aman. Karena itu jagailah kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa,
biarlah firman-Mu terus menuntun hidup kami. Dan berkat-Mu melingkupi kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Biarlah Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberikan kami kasih karunia. Biarlah Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberikan kami semua damai sejahtera. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Baik, ama-ama, akung-akung ibadah kita selesai. Kiranya hidup kita terus setia, disiplin mengikut Tuhan Yesus dan bersandar kepadanya. Tuhan memberkati kita, sampai berjumpa minggu depan.